wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya An Sofyan dari mahasiswa Stikes Cendekia Utama Kudus Prodi PSIK 7A. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pengkajian keluarga untuk memenuhi tugas keperawatan keluarga yang dibimbing oleh Bu Sri Hindia Stuti, Sarjana Keperawatan Nurse. Pada kesempatan ini saya akan mengkaji keluarga dari Tuan L yang beralamatkan di Desa Sugihwarno, RT 8 RW 1 Kecamatan Gebus, Kabupaten Pati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya mahasiswa dari Stikes Cendekia Utama Kudus, Pak. Ya, Kedatangan saya ke sini ingin melakukan pengkajian terhadap keluarga Bapak untuk memenuhi tugas saya keperawatan keluarga. Sebelumnya, apakah keluarga Bapak bersedia untuk saya kaji? ya silahkan. Untuk waktunya nanti kurang lebih 30 menit ya Pak ya. Iya. Di sini Bapak hanya menjawab pertanyaan yang saya lontarkan kepada Bapak. Untuk Bapak jawab sebisanya Pak ya. Iya. Untuk yang pertama, nama kepala keluarga di sini siapa ya Pak ya? Saya sendiri Rasno, Umurnya berapa Pak? 65 tahun, Untuk pendidikan terakhir, SD, untuk agamanya Pak? Islam, Pekerjaan sehari-harinya? Tani, Petani. Untuk alamat jelasnya, Desa Sugihwarno, RT berapa Pak ya? RT 8 RW 1. Untuk ibunya ini di mana ya Pak ya? Lagi kerja di sawah. Oh ya. Untuk yang selanjutnya saya akan bertanya untuk susunan anggota keluarganya Pak. Ya. Untuk anggota keluarga dalam satu rumah ini berapa orang Pak ya? 3 orang. Untuk yang pertama, Saya sendiri, tadi sudah jelas. Untuk yang kedua Pak, Ibu Masri, usianya kalau boleh tahu? usianya kira-kira ya 5. Untuk pendidikan terakhirnya, SD, pekerjaan Pak? pembantu tani, pembantu rumah tangga, Untuk agamanya Islam Pak ya? Islam, Hubungan kakak dengan bapak? Istri. istri, Untuk yang ketiga, anak atau anak Pamuji Diantoro, untuk usianya? 21 tahun, Untuk pendidikannya? SMA, Untuk pekerjaannya? ya Wira swasta Pak? wira swasta, Hubungan dengan kakak berarti anak Pak ya? ya. Untuk yang selanjutnya saya ingin bertanya mengenai tentang genogram. Genogram adalah susunan dari keluarga bapak dan keluarga ibu. Mohon dijelaskan untuk bapak, untuk saudaranya berapa, untuk ibu saudaranya berapa? Ya. Kalau saya hanya saya sendiri, Satu. Untuk ibunya berapa saudara? 5 saudara, Untuk yang pertama jenis kelaminnya apa Pak ya? perempuan, Yang kedua semuanya itu perempuan. Kalau Ibu Masri berarti anak yang keberapa Pak? Yang terakhir, yang kelima, Untuk anaknya berapa Pak ya? anak yang mana? Anak keseluruhan atau yang masih hidup atau yang sudah meninggal nggak apa-apa? Ya 2, yang meninggal 1. Jenis kelaminnya apa yang meninggal Pak? Perempuan. Yang kedua Mas Eko tadi ya, lah. laki-laki. Untuk selanjutnya bahasa yang digunakan dalam kesehariannya bahasa apa Pak ya? Bahasa Jawa. Apakah dalam kehidupan sehari-harinya ada budaya yang mempengaruhinya Pak dalam keluarga ini? Tidak ada. Oh, tidak. Dalam melakukan aktivitas keagamaan, apa yang dilakukan dalam keluarga ini Pak ya? Misalnya pengajian atau berserah berdoa kepada Allah. Ya berdoa kepada Allah Ta'ala. Untuk yang lainnya apa bisa ada hajatan untuk mempererat tali silaturahmi? Ya ada itu tiap 1 Bulan bulan sekali itu di rapat RT itu. Untuk menyambung tali silaturahmi Ya. masyarakat lingkungan sini Pak ya? Ya mempererat ke persaudaraan. Apabila
ada masalah dalam keluarga ini, aspek spiritual atau keyakinan yang digunakan dalam keluarga ini apa Pak ya? Apa ya Pak ya? Bisa dijelaskan? Apabila ada anggota keluarga yang sakit, dalam memecahkan suatu masalah itu, apa yang bisa dilakukan keluarga ini Ya Pak? di pepecahan di musyawarah bersama-sama teman keluarga. Untuk segera dibawa kemana Pak Ya, biasanya? dan desa atau di dokter-dokter Terdekat Pak ya tentunya. terdekat. Dan selanjutnya Pak, siapa yang mencari nafkah pada keluarga ini Pak ya? Ya kepala keluarga sendiri. Oh, ini Pak. Tanggung jawab. Kalau boleh tahu untuk pendapatan rata-rata per bulannya berapa Pak Ya ya? kira-kira ya 2 juta gitu. Untuk tahap perkembangan keluarga saat ini Pak, bisa jelaskan maksudnya masih ada tanggungan atau bagaimana? Sudah tidak ada, sudah merdeka, Oh, sudah tidak ada anak, sudah bisa mencari nafkah Oh, sendiri iya. ya gitu. tugas perkembangan keluarga yang belum terselesaikan. Apakah masih ada Pak? Enggak ada. Sudah memenuhi tugas sebagai sebagai orang tua berarti Pak ya? Ya, Untuk riwayat keluarga inti, maksudnya dalam satu keluarga ini apakah ada yang mempunyai riwayat penyakit, riwayat penyakit yaitu anu, kolesterol ya tadi? kolesterol itu Yang mengidap bapak atau keluarga? ya saya sendiri. Bisa dijelaskan Pak, itu gejalanya bagaimana? Gejalanya ya pusing-pusing. Terus itu di sini itu agak kencang gitu Pak? kencang gitu. Untuk riwayat keluarga sebelumnya, apakah ada riwayat penyakit atau tidak? Enggak ada. Tidak ada. Untuk yang selanjutnya Pak, saya ingin bertanya untuk status kepemilikan rumah ini, apakah milik sendiri atau milik orang lain? Milik sendiri. Milik sendiri. Kalau bisa dijelaskan Pak, luas rumah Bapak ini sekitar berapa Pak ya? Untuk secara keseluruhan. Kira-kira 200 meter. 200 meter persegi Pak ya? Ya, Untuk tempat tidur ada berapa Pak di sini? ada 4. Tempat dapur ada Pak ya? Ada. Ruang keluarga ada. Ada. Ruang tamu ada. Kamar mandi ada Pak? Ada. Di belakang ya. Ya, Untuk pencahayaan pada malam hari di sini menggunakan apa Pak ya? lampu kan listrik itu. Oh, lampu tentunya Pak ya. Ya, lampu listrik itu. Untuk yang selanjutnya, dalam keluarga ini apakah ada tempat pembuangan limbahnya Pak? Ada. Di mana di tempatnya? Ya di sebelah. Sebelah rumah berarti Pak. Ya, Untuk kehidupan sehari-hari, untuk fasilitas air bersih, pam signas atau dari sumur. ya dari sumur itu buat sendiri. Untuk pengolahan sampah tadi Bapak mempunyai tempat sendiri untuk mengolahnya Pak ya. Ya, Bisa dijelaskan juga Pak untuk keamanan wilayah rumah, lingkungan rumah sini bagaimana? ya keamanan di sini baik-baik saja, tidak ada bukan apa-apa. Berarti aman Pak ya. Aman, tentram. Untuk lingkungan sini Pak, apakah termasuk tergolong padat penduduk atau tidak? Ya sedang-sedang saja. Oh, berarti tidak ada kepadatan penduduk Pak ya. Ya, Untuk jarak rumah warga atau rumah jenengan kali rumah tetangga itu kira-kira kisarannya berapa Pak ya? ya ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang kira-kira 5 meter, ada Oh, 5 yang meteran, 10 Pak. meter. Untuk kondisi jalan di sekitar atau di depan rumah Bapak ini kondisinya bagaimana Pak? Ya baik saja itu. Aspal berarti Pak ya? Ya, aspal. Untuk polusi udara, apakah di sini ada polusi Pak? Polusi. Polusi udara? Ya, ya tidak ada. Ya, tidak Baik ada. saja. Oh iya, baik Pak. Untuk yang selanjutnya mengenai tentang wilayah lingkungan sini Pak, apakah karakteristik kelas sosial? Maksudnya itu kelas menengah ke atas atau menengah ke bawah untuk wilayah lingkungan Ya, sini Pak? sedang-sedang saja. Oh iya. Untuk keseluruhan, untuk sukunya di daerah sini suku apa Pak ya? Jawa. Jawa semua. Untuk pekerjaan mayoritas masyarakat wilayah lingkungan sini apa Pak ya? Ya itu Petani. petani ya. Oh iya. Petani. Untuk fasilitas yang tersedia di
wilayah lingkungan sini Pak bisa dijelaskan misalnya ada posyandu atau SD atau bagaimana bisa dijelaskan? Ya posyandu ya ada, dari Puskesmas Klirim itu ya ada. Berarti Ya, bidan juga dekat Pak ya sini. bidan ya dekat juga. Aktivitas yang dilakukan secara rutin di wilayah lingkungan sini apa ya Pak ya untuk mempererat tali silaturahmi untuk warga masyarakat lingkungan sini? Ya itu lah tiap-tiap 1 bulan sekali ada Jawa itu PKK, ada perkumpulan yasinan, ada arsenan Itu dilakukan secara bergantian Pak ya? ya Dari ya, rumah ke rumah. Oh ya, tentunya yang mempunyai lingkungan wilayah sini RT sini Pak ya? Ya Oke. Apakah keluarga sini mempunyai mobilitas? Mobilitas itu adalah berpindah-pindah atau sejak dari dulu sudah menetap di sini Pak? ya menetap sini, nggak ada berpindah-pindah. Kalau boleh tahu Pak, berapa lama Bapak sudah menempati rumah ini atau tinggal di sini? Nah, kira-kira sudah 40-an tahun. Oh ya. Apakah keluarga pernah mengalami transaksi keluarga dengan komunitas? Misalnya dalam mempererat tali silaturahmi dalam satu keluarga, bagaimana yang bisa dilakukan oleh keluarga misalnya dalam malam hari untuk melepas rasa penat, kesal, bagaimana yang bisa dilakukan keluarga? Ya biasanya itu Malam kalau hari. sudah waktu malam hari itu waktu senggang bisa bersenggak guru, kalau siang hari ya bekerja mertas di ladang atau di sawah-sawah. Oh, berarti kalau berkumpul dengan keluarga pada malam hari, misalnya dengan menonton TV Pak ya? Ya Untuk yang selanjutnya Pak, saya mau bertanya mengenai dalam melakukan pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah dalam keluarga ini, siapa yang biasanya untuk memecahkan suatu persoalan tadi Pak? ya mencari masalah itu ya dengan keluarga saya sendiri dan ibunya gitu. Apabila ada suatu persoalan atau masalah untuk musyawarahnya dilakukan seluruh anggota keluarga Pak? Ya bersama-sama. Yang paling dominan dalam keluarga, yang paling peran utama dalam keluarga dalam menanggung suatu masalah siapa Pak? Ya saya sendiri. Oh ya. Untuk yang selanjutnya Pak, saya ingin bertanya mengenai nilai. Ya. Nilai yang mengikat dalam anggota keluarga ini Pak, bisa dijelaskan? Masalah Ya masalah adat istiadat masih memakai atau tidak, ya, atau agama? ya ada yaitu memakai agama Islam itulah. Oh ya, begitu Pak ya. Ya Di sini yang mempunyai peran sebagai pencari nafkah berarti jenengan Pak nggih. ya Untuk ibu sebagai pembantu rumah tangga dan ya, membantu Bapak kalau di ladang Pak ya. ya. Selanjutnya saya akan bertanya mengenai apakah dalam satu anggota keluarga sini Ya ada yang mendapatkan suatu persoalan, misalnya si masalah, bagaimana untuk memecahkan suatu masalah tersebut Pak? masalah yang bagaimana itu? Ya maksudnya kalau ada masalah untuk keluarga saling mendukung atau menghargai atau memberi masukan atau bagaimana Pak, bisa dijelaskan? Ya kalau ada masalah semuanya itu ya baik-baik aja, saling mendukung, saling merestui gitulah. Oh, saling mendukung, saling memberi support Pak ya? Ya Untuk memecahkan, bisa cara berkumpul untuk Ya. memecahkan suatu masalah berarti Pak ya? ya. Apakah dalam keluarga ini pernah berpisah atau berkumpul dengan keluarga satu sama lain Pak? Enggak pernah ya. Tidak pernah berpisah, satu berkumpul keluarga, ya? ya. Apabila ada suatu persoalan, bagaimana respon keluarga untuk menghadapi suatu masalah tersebut Pak? Respon baik atau bagaimana? Ya baik itulah. Oh baik berarti Pak ya? Baik-baik aja, enggak ada apa-apa. Untuk sosialisasi berarti untuk kemasyarakatan Pak, keluarga di sini dalam melakukan sosialisasi bagaimana Pak dengan lingkungan sekitar?
semuanya ya baik-baik saja. Baik-baik saja, nggak ada suatu masalah Pak ya. Masalah apa-apa. Untuk selanjutnya Pak, saya mau bertanya mengenai pola perilaku kesehatan Pak. Ya, Apabila ada anggota keluarga yang sakit di sini, terus alangkah untuk memecahkan suatu masalah tersebut bagaimana Pak? Segera ya kemana? segera berobat di bidan terdekat gitu. Pelayanan kesehatan tentunya Ya, Pak ya. pelayanan kesehatan. Untuk yang selanjutnya Pak, apabila untuk pengetahuan penyakit Pak ya, apabila ada anggota keluarga yang merasakan sakit, bagaimana Pak? Apakah sempat kayak Bapak tadi kan mengatakan mempunyai riwayat penyakit kolesterol Pak ya? Ya, Untuk lamanya tadi berapa Pak? Kurang lebih kira-kira 2 bulan apa 1 minggu? 1 bulan gitu lah. Oh ya. Itu apakah keluarga mengetahui tentang apa penyakit kolesterol atau bagaimana? Keluarga tahu atau tidak Pak? Ya enggak tahu, yang tahu ya di bidan desa. Oh ya, betul ya. Ya. Untuk suat kesehatannya tadi kalau kambuh berarti Bapak terasa pusing Pak ya. Ya, Apakah di sini sudah menerapkan, di keluarga ini sudah menerapkan untuk makanan apa saja yang dihindari untuk menurunkan kadar kolesterol Pak? Sudah atau tidak? ya sudah. Ya, makanan kira-kira ya yang menimbulkan gejala penyakit itu kita sendiri saja gitu lah. Tapi kan masih dimakan atau sudah dihindari jauh-jauh Ya, Pak? sudah dihindari jauh-jauh. Oh ya. Untuk kebiasaan tidur Pak, apakah ada jam tersendiri untuk tidur atau bagaimana, bisa jelaskan? Ya, masa tidur kalau malam ya kira-kira ya Jadi jam 10, kalau siang hari ya waktu senggang tuh, kalau udah kerja itu bentar gitu. apakah dalam keluarga ini menerapkan apabila misalkan dalam bekerja kan pasti ada kalanya itu istirahat di rumah, Ya. apakah di keluarga di sini pernah untuk berlibur atau sekedar berrekreasi untuk menyenangkan dalam di satu keluarga ini Pak? Ya, suatu saat kita bersenang-senang berlibur di pantai-pantai atau di sana itu untuk menghibur keluarga kita. Oh, ya. Tuh. Untuk dalam melakukan suatu pengobatan di keluarga ini, apakah menggunakan resep dokter atau bagaimana, bisa jelaskan? Ya pakai resep dokter lah, kalau enggak pakai resep ya enggak tahu. Ya. Untuk konsumsi obat tradisional pernah atau tidak Pak? Ya jarang. Jarang, oh ya, jarang. Apakah dalam keluarga ini sudah tahu untuk penerapan apabila ada anggota keluarga yang sakit, apa sudah tahu atau belum Pak? Ya belum. Belum tahu berarti Pak ya. Untuk riwayat kesehatan keluarganya Pak, apakah ada yang mengalami sakit selain Bapak tadi? Ya enggak ada, baik-baik Nggak ada. aja. Oh ya. Apakah Bapak pernah mengalami permasalahan yang berkepanjangan Pak? Enggak pernah. Oh berarti bila ada masalah selalu menyelesaikan dengan secara kekeluargaan Pak? Ya, Oh, ya. gitu. Apa yang dilakukan keluarga apabila pernah mengalami masalah sehingga bisa diselesaikannya, bagaimana Pak jalan keluarnya, bisa jelaskan? Dengan cara misalkan anggota keluarga berembuk untuk memecahkan suatu persoalan tersebut, bisa jelaskan Pak? Ya, kalau ada masalah suatu saat kita berembuk bagaimana suksesnya kita itu, jadi semuanya itu bisa lancar dan baik gitu. Oh ya, baik Pak. Untuk yang selanjutnya Pak, saya ingin melakukan pengkajian fisik. Untuk Ya. riwayat penyakit saat ini, apakah keluarga ada? Enggak ada ya. Kalau Bapak tadi ya Pak ya. Aja. Untuk keluhan yang dirasakan Pak, bagaimana? Ya itu pusing-pusing itu Oh, ya. dengan kencang di bagian belakang kepala itu. Untuk riwayat penyakit sebelumnya, apakah ada atau Enggak tidak? ada. Tidak ada. Baik Pak, untuk memperkuat saya akan melakukan cek tanda-tanda vital Bapak ya Pak. Ya.
Baik Pak, untuk tekanan darahnya normal 120/60 Pak ya. Ya. Ya, selanjutnya saya akan memeriksa nadi Bapak. Sebentar. Baik Pak, untuk nadinya 85 kali per menit, untuk perwasatnya istri Bapak tadi ya Pak? Iya. Sini saya ingin bertanya, akan mengkaji tentang pengkajian fisik terhadap Ibu ya Bu ya. Iya. Apakah Ibu mempunyai riwayat penyakit sebelumnya? Tidak. Untuk keluhan yang dirasakan, Enggak ada. riwayat penyakit sebelumnya Bu, apakah ada? Tidak ada. Ya. Di sini dalam persarafan ada yang dikeluhkan, Tidak ada. berarti Bu sehat, dalam keadaan sehat Bu ya. Ya. Ya, baik Bu, saya akan melakukan pengajian tanda-tanda vital Ibu. Mohon Bu, bajunya di ataskan dulu. Untuk tekanan darahnya normal Bu 125/70. Ini selanjutnya saya akan memeriksa nadi Bu. Nadi Bu. Baik, untuk nadinya 80 kali per menit Bu, untuk pernafasannya 22 kali per menit. Saya ingin menanyakan, apakah ada keluhan pada diri Ibu untuk saat ini? Enggak ada. Tidak ada. Baik Bu, begitu yang bisa saya kaji terhadap diri Ibu. Terima kasih. Kali per menit. Yang selanjutnya saya akan melanjutkan pengajian. Untuk keluhan utamanya tadi Pak ya, merasakan pusing tadi Pak ya. Ya. Untuk riwayat penyakit, berarti Bapak mempunyai tanda-tanda kolesterol tadi sekitar 2 bulan tadi Pak ya. Ya. Apakah dalam keluarga sudah mampu mengenal proses penyakit Pak? Ya enggak tahu lah. Oh, belum tahu. Ya. Berarti kalau ada keluarga yang sakit langsung segera Di- dibawa ke bidan tadi Pak ya. Ya, kita dekat dan bisa. Berarti untuk pengetahuan tentang penyakit kolesterol enggak tahu Pak ya. Ya enggak tahu kalau kita diperiksakan.
Apakah keluarga mampu mengambil keputusan apabila ada anggota keluarga yang sakit, Pak? Putusannya bagaimana? Untuk segera dibawa ke tenaga kesehatan atau bagaimana? Ya, ya itu yang di bidang-bidang itu dekat atau dokter dekat itu. Oh, ya. Bagaimana apabila mengenai lingkungan sini, Pak ya? Ya, Untuk apabila ada anggota keluarga yang sakit, apakah untuk lingkungan untuk keluarga ini segera membersihkan atau bagaimana supaya terhindar dari penyakit lainnya? ya kerikan gotong royong itulah Oh, bersama-sama satu RT gitu. agar menciptakan Agar, lingkungan yang ya bersih dan nyaman, Pak, ya? nyaman. apakah dalam anggota keluarga ini atau seluruh anggota keluarga ini sudah bisa memanfaatkan pelayanan kesehatan di lingkungan sini, Pak? Ya itu tiap 1 bulan sekali ada. Oh, maksudnya gini, Pak, apabila bagaimana? fasilitas kesehatan itu sudah dimanfaatkan Ya, secara baik sudah. atau tidak? Sudah, Oh ya, sudah berarti, Pak ya. ya, Berarti tadi untuk Bapak adalah masalahnya adalah penyakit kolesterol tadi, Pak ya. ya, Dan keluarga belum tahu cara pengenalan tentang penyakit tersebut, Pak ya. ya belum tahu kalau nggak diberitakan. Begitu tadi, Pak, sedikit pengkajian yang saya sampaikan. Apabila dalam melakukan pertanyaan kepada Bapak ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak dan keluarga, Ya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kedepannya akan saya perbaiki. iya, Terima kasih, Pak. Maaf sudah mengganggu aktivitas Bapak. ya nggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu tadi pengkajian yang saya lakukan terhadap keluarga Tuan L. Apabila ada kesalahan dalam melakukan pengkajian, apabila ada juga tutur kata saya yang tidak berkenan atau kurang benar, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kedepannya saya akan perbaiki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.